Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja di pagi hari ini baik yang ada di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu Koran Rakyat Cirebon. Pemirsa, tentu berita-berita yang ada di kedua koran tersebut Anda tunggu-tunggu karena ini pemirsa informasi yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, dan juga di radarcirebon.com adalah berita-berita update dan tentunya baik berita-berita nasional, berita-berita dari Ciayu Manjakuning, dari sekeliling Anda, ini disajikan secara lengkap. Kemudian di pagi hari ini pemirsa yang nanti akan kita diskusikan berkaitan dengan layanan kereta api Indonesia di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dan berita di koran Radar Cirebon di edisi hari ini, yaitu di halaman Metropolis, disebutkan bahwa ini yang nanti akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Apa betul bahwa jumlah penumpang ya saat ini dari Daop 3 Cirebon ini mengalami penurunan pemirsa? Kemudian Anda mungkin dan tentu Anda di rumah juga ini saat Anda melihat berita-berita baik di media cetak maupun elektronik juga disajikan beritanya bahwa jika Anda akan naik ya menggunakan kereta api, ini ada tes rapid antigen. Nah, ini pemirsa nanti juga akan saya tanyakan di pagi hari ini. Dan berikut pemirsa saya baca dulu ya berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, 87 santri Cirebon terpapar COVID. Satgas berlakukan PSBM sampai penghuni pesantren sembuh. Kemudian 1000 alat rapid test untuk libur Nataru. Itu pemirsa. Kemudian diguyur hujan, Cirebon kembali terendam banjir. Warga terpaksa mengungsi. Itu pemirsa. Arus balik Natal mulai padat. Itu berita yang disajikan di koran Radar Cirebon pemirsa di halaman utama ya di edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari kota Cirebon, batasi akses pusat kota. Tahun baru hindari kerumunan, keramaian, dan pergerakan. Kemudian wali kota minta maaf ke tukang trompet. Ini pemirsa. Libur Nataru, penumpang kereta api menurun. Itu pemirsa yang tadi saya sampaikan di prolog ya. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikut dari halaman Kabupaten Cirebonnya pemirsa. Ada pernyataan dari Bupati Cirebon ya, vaksin COVID-19 gratis. Anggaran sudah disiapkan Dinas Kesehatan. Salurkan bantuan 19 miliar. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Kita pernah punya Pak Bardi. Soal Pilwalkot Cirebon, ini ada pernyataan dari Ibu Seli Andriani Gantina harus dimenangkan. Prioritaskan kader, salah satunya Fitria Pamungkaswati. Kemudian banjir lagi, Cirebon Timur kembali terendam. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan pemirsa untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda juga bisa membaca halaman demi halaman baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon. Untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda juga bisa mengklik radarcirebon.com. Bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini pemirsa tentang layanan kereta api Indonesia di masa libur Natal dan Tahun Baru. Dan pemirsa di sebelah saya ini ada Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon, ada
Pak Wisnu Pramudio. Selamat pagi Pak Wisnu. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat selalu. Oke, terima kasih nih Pak Wisnu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231482138. Anda juga bisa untuk mengirimkan pertanyaan Anda, pendapat Anda melalui WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ya, saya langsung ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, selama libur Natal dan Tahun Baru ya, pemerintah memberlakukan adanya tes rapid antigen. Nah, bagaimana pelaksanaannya oleh Kereta Api Indonesia Daop 3 Cirebon? Pelaksanaan tes rapid antigen tersebut gitu. Silakan, Pak Wisnu. Terima kasih Mas Afif, salam sehat untuk seluruh pemirsa RCTV dimanapun berada, khususnya di Cirebon ya. Betul, jadi KAI sekarang melaksanakan mematuhi ya aturan dari pemerintah. Jadi salah satunya surat edaran dari Satgas nomor 3 tahun 2020 dan surat edaran juga dari Kemenhub nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan transportasi kereta api harus mulai tanggal 22 sampai tanggal 8 Januari. Nah, itu harus melakukan rapid antigen yang hasilnya negatif. Seluruh. Kemudian untuk yang anak-anak umur 12 tahun enggak. Gitu. Oh, tidak di rapid ya? Oke. 12 tahun. Oke. Dan ini rapid antigen tersebut apakah berbeda dengan swab, dengan misalnya ada swab dan seterusnya? Ini berbeda gitu? Ya, agak berbeda Mas. Kalau yang rapid biasa itu sekitar 60-80%. Kalau yang rapid antigen ini hampir sama seperti swab, jadi akurasinya dia lebih ke arah 80-90%. Kalau swab PCR itu lebih di atas 90%. Jadi yang sekarang yang dipakai adalah rapid antigen. Jadi pengambilan sampelnya seperti pelaksanaan PCR swab. Diambil lendir dari hidung. Oke. Gitu. Dan ini ada pertanyaan juga. Ini Pak Wisnu ya, berkaitan dengan adanya tes rapid antigen di KAI Daop 3 Cirebon. Apakah misalnya gini ya, ada penumpang ini membawa hasil dari swab gitu ya, hasil dari rapid gitu misalnya, dia dinyatakan bahwa sehat, kemudian ketika akan naik dari Daop 3 Cirebon, apakah juga ini akan dites kembali gitu? Ya, kalau calon penumpang itu sudah membawa hasil swab ya, bukan rapid yang biasa, swab dengan hasil negatif itu nggak perlu dites antigen lagi, jika bisa langsung lanjut dengan masa berlaku. Kalau swab itu 14 hari, kalau yang rapid antigen ini 3 hari. Ya, 3 hari. Baik, gitu. Baik. Selama libur Natal dan Tahun Baru di saat sekarang nih, Pak Wisnu, apa sudah ada misalnya di Daop 3 Cirebon, karena berita di Koran Radar Cirebon kemarin juga ada ya, bahwa yang positif COVID-19 gitu, ada gitu? Ya, jadi positifnya ketika saat dites antigen, rapid antigen itu kan hasilnya antara negatif dan positif. Nah, untuk yang positif ada beberapa. Jadi langsung sesuai dengan SOP-nya atau ini kita arahkan kita laporkan ke puskesmas terdekat, kemudian lanjut untuk pulang dan mengembalikan tiketnya, batalkan atau reschedule. Gitu ya. Oke. Dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini, segmen perdana, saya sudah mengundang Anda. Pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231482138. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan via WhatsApp ya, ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda silakan, saya menunggu Anda di 0231482138. Kembali saya ke Pak Wisnu nih, sebagai Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon. Pak Wisnu, berkaitan dengan rapid test ini, apakah juga ini akan sudah dilakukan di seluruh stasiun-stasiun Daop 3 Cirebon gitu? Ya, untuk stasiun di wilayah stasiun Cirebon itu ada 3 tempat. 3 tempat. Ya, ada di stasiun Cirebon Kejaksan, Cirebon Perujakan, dan stasiun Jatibarang. Dengan nilai
Rp105.000. Oh, jadi penumpang ini, calon penumpang ketika akan rapid test, ini akan naik ke kereta api dinyatakan positif atau negatif, ini bayar dulu gitu untuk Betul, rapid test itu? ya, jadi dia harus mempunyai kode booking. Dia harus Ah, melakukan pemesanan, kemudian kode booking. Nah, di kode booking itulah nanti untuk bisa melakukan rapid dengan nilai Rp105.000. Nah, kalau seandainya nanti dia positif, maka tiketnya boleh dibatalkan atau reschedule atau di open tiket. Open tiket itu dibiarin, tapi lapor dulu ya, dibiarin sampai 3 bulan. Nah, jadi nggak bakalan habis. Nanti 3 bulan bisa, oh ketika sudah sehat atau apa, dia bisa melanjutkan perjalanan. Gitu. Itu ya, baik. Kemudian syarat wajib jika akan menggunakan kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru ini apa gitu? Ya, Syaratnya itu. syarat wajib. Satu, tadi memberikan hasil rapid antigen adalah negatif. Dan itu hasil itu didapat ketika akan naik atau memang jauh sebelumnya? Jadi H-1 kalau bisa. Jadi kan hanya berlaku 3 hari untuk rapid antigen ini. Berarti 3 hari, jadi H-1 itu diupayakan sudah melakukan tes. Nah, dengan hasil negatif itu baru melakukan boarding. Satu syaratnya itu. Kemudian yang jelas adalah pakai masker, ya kan? Itu harus. Ya, nanti kalau udah masuk dikasih face shield yang harus dipakai. Ya, kemudian dihimbau untuk memakai lengan panjang. Kaos ataupun baju lengan Betul, panjang gitu. dihimbau kalau bisa. Baik, baik, oke. Tahan dulu nih, Siap. Pak Wisnu dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya masih membuka pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa menanyakan berkaitan dengan baik ya arus balik ya liburan Natal dan Tahun Baru ini. Silakan juga Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya menunggu Anda untuk berinteraktif ya, menanyakan langsung ke Vice President PT KAI Daob 3 Cirebon. Pak Wisnu, tadi terputus jeda iklan ini berkaitan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Tadi berita di koran Radar Cirebon edisi hari ini di halaman Metropolis disebutkan bahwa penumpang kereta api ini menurun di tahun ini. Apa betul ini? Betul, betul sekali. Jadi sampai Disebabkan oleh apa ini? Nah, ini ada beberapa hal penyebabnya. Salah satunya adalah pandemi itu sendiri. Oh, pandemi. Oke. Pandemi itu sendiri. Kemudian ada beberapa juga instansi di Jakarta itu melarang pegawainya untuk melakukan mudik. Salah satunya juga. Kemudian juga salah satunya ada persyaratan yang ada beberapa menurut mereka memberatkan, yaitu rapid. Oh, rapid antigen, gitu. begitu. Ini salah satunya yang memberatkan gitu. Memberatkan. Ada yang kemudian juga ada pembatasan jumlah penumpang 70%. Ini drastis kan, jelas. Itu. Sampai dengan sehari ini itu penumpang yang naik dari Cirebon itu sekitar 17.267. Itu dari perencanaan naik sampai nanti di tanggal 6 Januari ya. Kalau di kita kan 6 Januari itu 17.000, itu 10% dari tahun yang lalu. Dan ini tentunya berbeda dengan tahun kemarin ya. Betul, tahun lalu itu kemarin sampai udah ratusan ribu gitu ya. Itu disebabkan oleh pandemi, salah satunya pandemi dan juga mungkin itu tadi ya adanya rapid itu ya, rapid test antigen itu. Kemudian di kereta Daob 3 Cirebon tentunya ini kan juga banyak nih yang melintasi jalur di kereta api Daob 3 Cirebon, perlintasan kereta api di Daob 3 Cirebon. Nah, selama ini yang sudah melintas di Daob 3 Cirebon, kereta api sudah berapa gitu Pak? Ya, sekarang rata-rata setiap hari untuk perjalanan di masa Nataru ini sekitar 67 KA. Ya, dari yang biasanya 192. Ini sekarang 60 tujuan lah. 60 tujuan. Ya, 30% sekarang.
Berapa? 30%-an. 30%-an. Kurang Itu lebih ya. Mm, 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 mm. 30% hampir. Nah, ini Pak Wisnu ya, berkaitan dengan tadi itu. Ini kan menurun ya, namun tentunya PT KAI Daob 3 Cirebon kan ada kalkulasi-kalkulasi ya. Nah, kalau di akhir pekan biasanya kan ada sedikit kenaikan nih ya penumpang itu. Dengan kondisi saat ini juga sama seperti hari-hari biasa gitu. Ya, sama. Jadi memang ada peningkatan tapi ya jumlahnya tidak terlalu signifikan karena memang terlalu kebanyakan juga sudah beralih di angkutan pribadi. Angkutan pribadi yang mungkin tidak ada rapid, Nah, tes yang antigen gitu ya. hanya dihimbau gitu Iya, ya. iya, iya. Yang hanya dihimbau untuk melakukan rapid antigen sesuai surat edaran dari Satgas nomor Baik, 3 itu. baik, baik. Ini saya baca dulu ya. Siap. Ada WhatsApp yang sudah masuk nih. Ini dari RJ Winangun, Pak. Ya, dari RJ Winangun. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk PT Kereta Api Daob 3 Cirebon. Nah, jalur perlintasan antara jalur perlintasan di antara Arjawinangun sampai maksudnya Jungjang ini sampai ke Gegesik, Jungjang sampai ke Panguragan, ini jalannya ini sudah pada rusak. Ini tentu mempengaruhi ketika jalur perlintasan kereta api itu ditutup kemudian dibuka lagi tuh Pak, buka tutup itu ya. Nah, ini katanya mengganggu pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4. Maaf katanya ini tanggung jawab siapa? Ini informasi ya. Satu lagi Pak yang saya baca Pak. Selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa juga menanyakan tentang di saat liburan Natal dan Tahun Baru ya, saat ini ya, ketika membeli tiket kemudian hendak berangkat dari stasiun Cirebon dinyatakan positif. Nah, itu tiketnya apakah bisa kembali lagi atau bagaimana? Ini baru menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Ada dua WhatsApp yang masuk. Silakan Pak Wisnu, langsung saja dijawab nih. Ya, pertama Mas Habib yang masalah jalan. Infrastruktur jalan ya, jalan. Kalau PT Kereta Api itu wajibnya itu adalah dia merawat jalur relnya saja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009. Sesuai juga dengan PP 56 ya, sama. Nah, untuk yang jalan itu kewajibannya pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kelas jalannya. Kalau kelas kota ya pemerintah kota, kalau kelas tingkat 2 wilayah provinsi. Kalau itu nasional ya berarti pemerintah nasional. Nah, itu bisa dikoordinasikan sebenarnya dengan dinas perhubungan terkait. Nah, itu bisa. Itu juga nanti bisa kerjasama dengan PT Kereta Api. Artinya kerjasama itu saat kapan sih itu bisa dilakukan perbaikan jalan biar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun perjalanan kereta api. Saya pikir bukan hanya di kabupaten ya, maksud tadi WhatsApp dari pemirsa, namun juga di kota juga ada, seperti semua, yang pernah ditayangkan di Wawara Cirebon itu ya, di Wawara di RCTV itu ya, infrastruktur jalan yang demikian. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Tadi ini pertanyaan yang kedua, silakan. Jadi kalau sudah mempunyai tiket, kemudian hasil rapid antigennya itu positif, maka untuk tiketnya sendiri satu bisa langsung dibatalkan, ya bisa dibatalkan, kemudian reschedule, reschedule itu rubah jadwal saat itu. Nah, ini berapa lama gitu Pak? Itu kalau maunya, saya masih bingung nih selama 14 hari harus isolasi umpamanya gitu kan, itu bisa dilaporkan kepada customer service itu untuk di open tiketnya selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan kalau tidak ada perubahan jadwal dianggap tiketnya sudah tidak berlaku gitu. Jadi ada waktu 3 bulan ini dibiarin aja, tapi laporan ini saya open gitu. Baik, oke. Bisa lewat customer service atau telepon ke 121 kontak center Kereta Api Indonesia. Atau langsung ke stasiun juga bisa ya? Bisa. Ke stasiun Cirebon itu atau stasiun terdekat. Dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya masih membuka pemirsa untuk bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 4821 38. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk berinteraksi langsung, menanyakan atau Anda bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Vice President PT KAI Daob 3 Cirebon, Pak Wisnu Pramudio. Kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu,
bagaimana nih animo masyarakat berkaitan ketika menggunakan jasa kereta api di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini dengan adanya syarat-syarat yang tadi Pak Wisnu sebutkan gitu. Ya. Jadi kalau Animonya gitu. animo secara fungsi bahwa kereta api itu perjalanannya aman itu ya masih banyak juga sih, ya masih banyak. Karena memang ya tadi presentasinya pasti sangat sangat turun drastis karena kita sendiri juga dibatasi 70%. Ya, 70% untuk dari kapasitas, tapi animo masih alhamdulillah masih banyak juga sih. Oh, animo itu ya, Iya, walaupun memang walaupun masih kondisinya ada harus penurunan. persyaratan, persyaratan rapid antigen dan sebagainya. Oke, Pak Wisnu, tadi Pak Wisnu menyebutkan berarti ini tidak semua stasiun yang ada di Daob 3 Cirebon itu menggelar adanya rapid test antigen ya. Betul. Hanya stasiun-stasiun tertentu, Ya. Jatibara, Perujakan, Dan Cirebon. ya Kejaksaan gitu Betul, kan. ya. Nah, jika ini ada pemirsa misalnya yang ingin naik dari Trisi, kemudian dari daerah-daerah yang lain, nah ini tetap harus rapidnya ke 3 stasiun itu. Tidak harus. Kalau memang ada di sekitarnya ada puskesmas yang bisa melakukan atau rumah sakit yang bisa melaksanakan rapid antigen, tidak masalah. Tinggal ditunjukkan kepada petugas boarding kami bahwa dia sudah memiliki rapid antigen dengan hasil negatif. Itu saja. Jadi tidak mesti Tidak jauh-jauh harus. harus ke misalnya Iya, stasiun iya. Jatibarang gitu. Kecuali kalau pengen murah, ya di stasiun Jatibarang. Cuma 105.000 gitu kan. Kalau di memang berbeda ini harganya. Beda, kalau di luar bisa di atas 170.000. 170.000. Ya, ke atas. Kalau di Kejaksaan dengan Perujakan 105.000. 105.000. 105.000. Kejaksaan, Perujakan maupun di Jatibarang itu ya 105.000 untuk yang sudah memegang kode booking. Kode booking ya. Iya. Oke dan ini ada lagi nih pemirsa yang WhatsApp yang masuk ya. Ini WhatsApp dari Bandung nih. Dari Bandung karena pandemi jadwal kereta api berkurang. Kira-kira kapan jadwal keberangkatan kereta api akan bertambah yang semula 30% menjadi lebih banyak. Dan pertimbangannya apa untuk memilih jadwal keberangkatan yang jalan atau tidak katanya. Ini dari WhatsApp dari Bandung, Pak. Silakan, Pak. Jadi kalau nanti normal atau tidak ya tergantung dengan kondisi pandemi ini kan. Dengan kondisi pandemi kemudian juga persyaratan yang diberikan kepada pemerintah. Gitu kan. Dan kita yang masih memberatkan adalah tadi masih harus rapid antigen. Harus wajib. Nah, itu kalau sudah tidak ada mungkin bisa jadi kembali ke normal. Ya, untuk jalannya. Kemudian tadi apa satunya Luis? Ya, ini dari Bandung itu yang semula 30% menjadi lebih banyak jadwal. Ya, emang jadwal juga dikurangi gitu, Pak? Ya, jadwal dikurangi. Jadi jadwal dikurangi kan harusnya dari 192 menjadi sekitar 67, 60 perjalanan kan. Kemudian mana dipilih jadwal yang jadwal yang harus jalan atau tidak. Ya kan? Salah satunya adalah biaya operasi kan. Kalau kita menjalanin tapi terus kosong ya percuma. Maka mana dilihat untuk okupansi yang paling besar, yang biayanya yang paling rendah atau bisa menutupi. Akhirnya itulah yang dipilih untuk dijalankan. Begitu. Pak Wisnu, kalau geliat di KAI Daob 3 Cirebon sendiri, Anda sebagai Vice President PT KAI Daob 3 Cirebon tentunya kan ada hitungan tuh, ada kalkulasi, dan yang merangkak naik itu pada masa adaptasi kebiasaan baru atau memang selama liburan Natal dan Tahun Baru ini adanya kenaikan itu? Ya, ada kenaikannya ya selama liburan ini pasti ada. Ya, selama liburan ini ada kenaikan. Cuman kan kita di PT Kereta Api kan nggak hanya penumpang saja. Itu ada KA barang, ada pun angkutan barang dan ada yang lain lah yang non core gitu. Jadi yang khusus untuk penumpang ya saat liburan ini itu naik. Baik, Pak Wisnu, kalau di saat liburan ini, ya liburan Natal dan Tahun Baru ini, apakah tetap juga membawa barang juga dibatasi gitu? Masih tetap sesuai aturan, jadi 20 kilo untuk satu penumpang. Jadi masih sesuai dengan aturan sebelumnya. Begitu. Jadi tidak ada misalnya bawa barang berlebihan itu saat ini misalnya kalau dulu 20 ya sekarang boleh lebih gitu misalnya. Tidak, masih sama seperti masih sama. Iya, betul. Baik. Dan pemirsa silakan Anda bisa ke nomor WhatsApp ya, atau Anda bisa interaktif langsung. Silakan Anda bisa menanyakan berkaitan dengan layanan kereta api Indonesia di masa libur Natal
dan Tahun Baru. Ya, silakan Anda pemirsa, Anda bisa bergabung di Selamat Pagi Cirebon. Terkait tes rapid antigen ini, apakah KAI menyediakan juga misalnya ada layanan-layanan yang lain gitu? Misalnya gini, ini positif gitu, divonis positif. Apakah juga disarankan udahlah, udah di KAI aja dulu di sini di MES atau di mana atau di tempat-tempat yang sudah disediakan KAI menyediakan nggak gitu? Jadi ada. Jadi pertama ada sebuah protokol ketika ditemuin positif ada tempat ruang isolasi. Di tempatnya ruang isolasi. Sampai dengan kita koordinasi dengan puskesmas yang terdekat ya. Itu aja. Ada ruang disiapkan ruang isolasi. Ada ya, ada ruang. Siap. Dan setiap harinya tentunya ini melayani rapid test antigen gitu ya di 3 stasiun itu, Pak Wisnu. Nah, ini jumlahnya apakah lebih banyak yang tes rapid antigen atau memang membawa surat dari yang tadi itu puskesmas, rumah sakit? Tapi tahan dulu nih, Ya, Pak Wisnu dan pemirsa. Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa. Silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa untuk menanyakan atau Anda bisa menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wisnu Pramudyo, ya, Vice President PT KAI Daob 3 Cirebon. Silakan, saya menunggu Anda di 0231 482138. Sebelum saya menanyakan berkaitan dengan layanan KAI di masa libur dan tahun baru, ini ada beberapa WhatsApp lagi yang masuk nih ya. Saya baca. Selamat pagi Cirebon. Saya pesan tiket tanggal 29 Desember. Saya sudah 29 nih Pak ya. Saya pesan tiket tanggal 29 Desember. Saya sudah rapid antigen tanggal 25 Desember. Nah, berarti ini duluan rapid ya, 4 hari sebelum berangkat. Apakah masih bisa dipakai untuk keberangkatan tanggal 29 Desember itu? Langsung dijawab saja. Tidak Silakan. bisa. Tidak bisa. Kenapa gitu? Karena sesuai dengan surat edaran dari Satgas, pusat maupun Kementerian Perhubungan itu hanya berlaku 3 hari untuk rapid antigen, kecuali dia membawa hasil swab PCR. Nah, PCR itu sampai 14 hari. Nah, gitu. Itu ya, jadi ini tidak bisa. Dan ini menyambung, ada benang merah dengan tadi pemirsa yang bertanya via WhatsApp ya. Jika ada penumpang yang melakukan tes rapid antigen, kemudian hasilnya positif gitu misalnya, lalu tindakan Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon dalam hal ini itu bagaimana selanjutnya? Ya, tindakan pertama adalah memang isolasi ya, isolasi sambil memberikan ini tiketnya mau diapain, mau dibatalin atau reschedule atau di open untuk mengatur perjalanan berikutnya. Nah, kemudian yang petugas nanti yang melakukan rapid itu koordinasi dengan puskesmas terdekat untuk melakukan tindakan berikutnya. Itu aja. Oke. Dan Pak Wisnu, khawatir tidak PT KAI ini dengan adanya tes rapid antigen gitu ya, kemudian juga persyaratan-persyaratan tadi gitu. Nah, khawatir nggak ada misalnya calon penumpang padahal itu langganan gitu, misalnya konsumen setia kereta api gitu. Kemudian ada yang menganggap kayaknya ribet banget sih nih kereta api Daob 3 Cirebon, makanya untuk sementara saya beralih dulu lah untuk ke naik ke Jakartanya gitu, maksudnya ke angkut transportasi yang lain. Nah, ini ada kekhawatiran nggak akhirnya penumpang juga akhirnya turun gitu, Pak Wisnu? Pasti Mas Afif ya, pasti ada kekhawatiran itu kan, karena memang ribet untuk melakukan rapid antigen atau khawatir nanti hasilnya seperti apa. Itu pasti kekhawatiran itu ada, dan kita berharap memang kondisi ini segera berlalu, kemudian ada vaksin itu segera masuk, kemudian nggak ada kekhawatiran lagi untuk naik kereta api, syarat-syarat itu gitu kan. Walaupun sebenarnya ya kita ngikutin karena memang ini untuk keselamatan dan
kesehatan masyarakat kan gitu. Khawatir pasti ada, pasti itu. Pasti, Bahkan ya. ada beberapa calon penumpang yang langganan, wis engko bae lah numpak kereta ini wis rano rapid kan kayak gitu lah. Udah nanti aja lah gitu ya. Kayak Dan gitu. tadi Pak Wisnu menyebutkan bahwa adanya rapid antigen itu, tes rapid antigen itu hingga tanggal 8 Januari. Kalau angkutan, ya. Nah, setelah tanggal 8 Januari itu akan seperti semula normal kembali atau memang tetap protokol kesehatan ini tetap akan dilakukan oleh PT KAI? Kalau protokol kesehatan yang new normal seperti 3M ya, pakai masker itu masih dilakukan. Tapi untuk yang rapid dan sebagainya kita belum tahu nanti seperti apa, keluar surat edaran lagi dari Kementerian Perhubungan ataupun dari Satgas Pusat. Itu Mas Aki. Harapan kita sih wis lah. Gitu kan, udah sehat semua. Harapannya udah sehat semua. Udah sehat semua ya. Jadi tidak perlu ada tes-tes gitu, tapi tetap protokol kesehatan tetap akan dijalankan ya. Betul, akan dilaksanakan. Oke. Dan dari selama ini ya, dari mulai diberlakukan angkutan ya, liburan Natal dan Tahun Baru ini, banyaknya menuju ke Jakarta atau menuju ke Jawa hingga saat ini? Banyak yang menuju ke Jakarta. Iya. Hampir sama lah, tapi agak banyak yang ke Jakarta. Agak banyak yang ke Jakarta, tapi itu tadi ya ada WhatsApp dari pemirsa itu operasi dari kereta api ini adanya ada pembatasan itu gitu ya. Oke, kalau dari Daop 3 Cirebon sendiri dengan adanya diberlakukan rapid tes rapid antigen ini, terutama dari Indramayu ya, dari Indramayu. Nah, karena hanya stasiun-stasiun tertentu yang memberlakukan tes ini, tentunya hingga saat ini dari layanan saran atau keluhan banyak yang mengeluh gitu. Ya banyak juga sih. Jadi kapan nggak pakai rapid lagi, kemudian harus pakai, apalagi sekarang harus rapid antigen dan sebagainya. Itu rapid biasa aja agak keberatan. Kemudian juga sebelumnya kan cukup dengan rapid biasa, atau kalau ada di daerah mereka puskesmas tidak ada fasilitas itu kan masih bisa pakai surat sehat bebas flu kan. Dulu kan begitu ya. Itu masih sekarang udah nggak bisa. Gitu kan. Sudah harus bebas flu dan memang harus pakai rapid antigen walaupun kondisinya di pelosok yang tidak ada begitu. Ini yang membuat keluhan yang muncul, yang membuat agak susah nih. Gitu. Tapi nanti kalau setelah tanggal 8, pasca tanggal 8 akan diberlakukan kembali, mungkin adanya cukup surat sehat saja. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan. Baik. Kalau Pak Wisnu, di saat liburan Natal dan Tahun Baru ini ya, tadi juga disebutkan bahwa adanya pembatasan membawa barang gitu ya. Nah, kalau ditemukan membawa barang yang berlebihan, tindakan dari Kereta Api Indonesia? Ya, diarahkan untuk dimasukkan ke dalam paket atau angkutan barang sendiri. Jadi ada kan setiap kereta itu ada gerbong barang ya. Jadi kalau memang berlebihan ya diarahkan untuk diikutkan ke KA barang atau gerbong barangnya dengan lewat yang khusus ngangkut barang gitu. Gitu ya. Dan adanya keinginan juga dari pemirsa, terutama pengguna pengguna kereta api Indonesia di Daop 3 Cirebon, ini yang sering juga disampaikan saat talk show gitu ya dari Daop 3 Cirebon, bahwa stasiun kereta api Arjuna mohon untuk ada penumpang yang bisa naik dari stasiun Arjuna. Selama ini stasiun Arjuna kan lebih banyak digunakan untuk barang gitu kan. Nah, ini untuk melayani penumpang-penumpang ke daerah lain gitu, bukan hanya stasiun Arjawinangun ini untuk melayani angkutan barang. Silakan Pak Wisnu. Jadi stasiun Arjawinangun itu dulu sebelumnya itu angkutan penumpang aja. Ya, angkutan penumpang aja. Nah, sekarang karena ada angkutan semen 3 roda, itu jadi angkutan barang plus angkutan penumpang. Jadi sampai saat ini pun juga masih melayani penumpang, Mas Afif. Masih bisa naik untuk dari Arjawinangun. Memang khusus KA tertentu saja. KA tertentu ya. Kalau
kereta api yang lain sih bisa di stasiun Jatibarang, Betul. terutama Pak Wisnu ya, Jatibarang, Perujakan, Kejaksaan. Kalau stasiun Trisi sendiri gitu? Trisi ada. Jadi memang kemarin sebelum ada pandemi ini, memang ada yang berhenti di stasiun Trisi. Gitu. Sudah dibuka untuk layanan penumpang karena sesuai dengan permintaan animo masyarakat dan permintaan dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Gitu, Mas. Baik. Dan silakan Anda pemirsa di segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung, pemirsa bisa interaktif langsung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda berkaitan layanan kereta api di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Silakan Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung, memberikan respon Anda, pendapat Anda berkaitan dengan layanan kereta api ya di saat liburan seperti saat ini di penghujung tahun 2020 ya, saat libur Natal dan Tahun Baru. Kembali saya ke Pak Wisnu ya, berkaitan dengan pelaksanaan di liburan Natal dan Tahun Baru di tahun 2020 ini secara umum ya, dari sementara ini perjalanannya seperti apa? Ada hambatan-hambatan tertentu atau memang saat ini berjalan dengan baik gitu? Ya. Sampai saat ini alhamdulillah, mudah-mudahan sampai seterusnya itu berjalan dengan lancar dan aman terkendali. Dan alhamdulillah memang di wilayah operasi kami di wilayah Daob 3 Cirebon itu nggak ada masalah gitu. Terkait tadi yang dibacain oleh Mas Afif yang banjir di wilayah Cirebon Timur, itu juga alhamdulillah tidak berpengaruh dengan perjalanan kereta api. Oh, gitu. Di saat ini, Cirebon Timur dilanda banjir itu tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Jadi alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Oh gitu. Kalau tahun-tahun kemarin ada persoalan tuh ya, Betul. ada masalah gitu ya tentang kondisi jalan ya, ataupun perlintasan kereta api. Di tahun ini tidak ada masalah gitu. Di tahun ini tidak ada masalah. Yang seperti kasus 2 tahun yang lalu yang terkait banjir yang meluapnya Sungai Cisanggarung dan sebagainya. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak terjadi. Memang sudah dilakukan normalisasi, kemudian juga dialurkan biar tidak terjadi air itu menggenang selalu lama, jadi sudah mengalir. Jadi alhamdulillah memang alhamdulillah lancar lah. Oke, di saat demikian gitu, apakah juga dari hasil evaluasi PT KAI Daob 3 Cirebon pada masa angkutan kereta api di masa libur Natal dan Tahun Baru ini, apakah ada titik-titik tertentu, misalnya ada tanah bergerak dan seterusnya? Tapi tahan dulu nih, Pak Wisnu dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan pemirsa di session yang terakhir ini. Saya masih membuka Anda bisa interaktif langsung, Anda juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, layanan kereta api Indonesia di masa libur dan Tahun Baru. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa interaktif langsung, silakan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Di pagi hari ini saya masih bersama Pak Wisnu Pramudio, Vice President PT KAI Daob 3 Cirebon. Sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Saya baca dulu. Ini selamat pagi Cirebon. KAI izin bertanya, apakah syarat rapid antigen juga berlaku untuk kereta lokal seperti Joglo Semarkerto? Langsung dijawab saja. Ya, untuk Joglo Semarkerto masih tidak pakai rapid antigen. Kenapa gitu? Karena dia aglomerasi. Aglomerasi itu dari kota, bukan kota-kota tapi dari wilayah-wilayah yang berdekatan. Kan dia banyak berhentinya, seperti KA lokal lah. Kalau kita kalau dari Cirebon itu ada namanya KA Kaligung yang ke arah Semarang itu nggak perlu pakai rapid antigen. Dan ini rapid antigen ini untuk kereta jarak jauh maksudnya? Betul, jarak jauh saja. Kalau Cirebon Semarang berarti nggak? Ya,
Untuk KA Kaligung enggak. Tapi untuk yang lain pakai. Ini karena masuknya kereta lokal? Iya, kayaknya masuk KA aglomerasi. Jadi jarak dekat, antara dekat. Jadi dia berhenti-berhenti kan, banyak berhenti-berhenti. Gitu. Oh, di stasiun-stasiun itu. Baik, pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan nih. Pak Wisnu, berkaitan dengan tentunya kan KAI Daob 3 Cirebon ini sudah memetakan nih mana daerah-daerah yang dianggap rawan, baik tanah bergerak, longsor, banjir itu. Dan ini di daerah-daerah tersebut sudah dipetakan gitu? Ya, sudah. Jadi Mas Habib memang kita bukan setiap angkutan antar wajah, hampir setiap waktu, setiap saat itu sudah dipetakan daerah-daerah rawan untuk kereta api wilayah Daob 3 Cirebon. Dan di daerah-daerah rawan itu ada, namanya salah satunya tadi banjir. Yang di wilayah timur ada di Sanggarung, ada Sungai Pamali, ada jembatan-jembatan, kemudian juga titik-titik pelintasan yang tidak dijaga, itu juga kami petakan. Dan juga ditempatkan, salah satunya ada tanah bergerak, labil, gitu kan. Nah, itu di wilayah Indramayu. Itu ditempatkan petugas penjaga titik rawan. Jadi memang ditempatkan, jadi untuk memantau situasi yang langsung di situ. Jadi kalau ada sesuatu hal yang butuh tindakan, itu langsung dilaporkan dan kita langsung antisipasi untuk tidak terjadi gangguan perjalanan kereta api. Gitu ya, baik. Dan informasi selama ini yang masuk ke Pak Wisnu Pramudyo ini belum ada. Gitu tadi yang disebutkan itu baik kendala tanah bergerak, ya tanah labil itu maupun rawan banjir, belum ada yang Alhamdulillah belum ada, jadi semua masih bisa diantisipasi oleh perawatan teman-teman di lapangan. Gitu ya. Baik, dan saat ini Pak Wisnu kan sedang arus balik nih ya. Nah, kalau di stasiun di Cirebon sendiri baik Kejaksaan maupun Perujakan, arus balik ini sudah mengalami adanya kenaikan ataupun lonjakan penumpang gitu. Ya, sudah terjadi di hari kemarin Mas Habib, hari Minggu kemarin lah ya. Itu udah kayak angkutan arus balik, tapi tidak serame yang tahun kemarin ya. Ini yang penumpang arus balik juga sama, ada tes rapid juga? Iya, pasti. Antigen juga? Betul. Baik berangkat maupun pulang Betul. Itu? Berangkat lagi gitu? Ya, berangkat lagi kan hanya berlaku 3 hari kan. Kalau dia masih dalam kurun waktu 3 hari itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lewat dari 3 hari dia harus melakukan rapid antigen lagi. Gitu. Jadi ini luar biasa sepertinya nih stasiun yang ada di Cirebon dan juga Jatibarang ya melayani terutama ini melayani untuk para penumpang yang akan tes rapid antigen itu ya. Baik, kemudian berkaitan dengan syarat yang tadi itu ya, syarat-syarat rapid antigen, kemudian juga untuk berangkat ke daerah tujuan. Nah, kalau ini ada pemirsa juga yang menanyakan jika mesen tiket itu langsung ke stasiun, kemudian langsung ke stasiun, kemudian ikut rapid, kemudian dinyatakan positif. Bagaimana katanya? Biasanya kan di minimarket yang sudah ditunjuk dan kerjasama dengan PT KAI gitu. Nah, bisa tidak katanya langsung ke stasiun? Jadi untuk saat ini Mas Habib, untuk pemesanan tiket tidak bisa dilakukan langsung di stasiun. Jadi harus online. Online itu bisa di gerai luar seperti Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya, atau di kontak center 121 bisa telepon 021 121, itu bayarnya hanya lokal, ya, tidak dikenai biaya interlokal, hanya lokal, atau ke KAI Akses. Ya, KAI Akses itu bisa tinggal di-download aja, bisa melakukan pemesanan. Kalau pemesanan di loket stasiun sudah nggak ada. Kemudian untuk rapid hasilnya positif seperti tadi ya, protokol kesehatan aja. Gitu. Baik, Pak Wisnu, ini rapid antigen ini kan ramai baik di berita-berita media elektronik itu ya maupun di media cetak. Bukan hanya untuk ke Jakarta. Apakah ada maksudnya jarak itu menentukan gitu? Misalnya ke Cirebon Semarang kan tidak gitu ya. Cirebon Jakarta harus tes rapid antigen. Nah, ini jaraknya berapa kilo gitu ketika harus ada rapid gitu misalnya? Jadi masalahnya bukan jarak Mas. Bukan. Ya. Apa karena itu? KA jarak jauh. Kalau ke Cirebon Semarang itu kalau pakai KA jarak jauh itu dia harus pakai rapid. Tetap. Karena dia tidak ada berhenti kan. Kalau yang Kaligung itu karena aglomerasi dia kan banyak berhentinya, banyak berhenti stasiun. Nah, itu tidak memakai rapid. Tapi kalau yang KA jarak jauh,
Contoh ke Semarang itu ada Argo Sindoro, Argo Muria atau naik Harina atau apapun yang itu ke jarak jauh itu harus pakai rapid. Jadi bukan ditentukan oleh jarak, tapi memang jenis keretanya. Oh, Sebenarnya. jenis keretanya. Termasuk ke Bandung juga? Iya, ke Bandung harus pakai rapid antigen. Gitu ya. Justru ini pertanyaan saya gitu, Pak Wisnu ya. Justru yang sangat sering berhenti, kenapa tidak di rapid test antigen? Justru yang jarang berhenti, justru di rapid gitu ya. Karena kalau mungkin yang banyak berhenti kan pergerakan orangnya lebih cepat ya, tidak terlalu lama berada di satu ruangan. Begitu. Itu yang mungkin menjadi apa konsen pemerintah kenapa kok dikeluarkan syarat harus rapid. Karena mungkin terlalu lama dalam satu ruangan gitu kan, terlalu lama. Tapi kalau untuk kakak berhenti kan penumpangnya bergantian gitu kan. Baik, baik. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk dan saya pikir ini WhatsApp ini adalah sering gitu, maksudnya yang sering ditanyakan oleh pemirsa ini sering. Hal ini hampir juga saat Kereta Api Indonesia ini mengadakan talk show ya. Ini selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum, ingin menanyakan berkaitan dengan di Cirebon Timur ya, banyak sekali palang pintu perlintasan tanpa palang pintu ya. Maaf, saya ingin nanya ini tanggung jawab siapa, karena berulang kali juga saya mendengar terkadang itu saling melempar. Ini tanggung jawab kereta api apa memang tanggung jawab dari pemerintah setempat katanya itu. Silakan. Ini sering sekali nih ya masyarakat menanyakan hal demikian. Silakan. Ya, terima kasih Mas Habib. Jadi memang untuk perlintasan yang tidak ada palang pintu sebenarnya bukan saling melempar ya, sesuai undang-undang gitu kan. Kita bahasanya kan sesuai undang-undang, aturan itu memang untuk melakukan itu penjagaan atau perlintasan yang tidak yang sebidang itu tugasnya pemerintah daerah. Gitu. Tugas pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi gitu. Jadi sesuai dengan kelasnya itu adalah tugasnya pemerintah daerah sebenarnya loh. Iya, misalnya ini jalannya jalan provinsi. Betul. Berarti tanggung jawab bisa provinsi. Kalau ini jalannya adalah jalan kabupaten misalnya. Ya, kabupaten. Contoh di wilayah kita kan di Daop 3 itu ada beberapa wilayah ya. Ada wilayah Subang, kemudian ada Majalengka, ada Indramayu, ada Cirebon kota, ada Kabupaten Cirebon, ada Brebes, ada sebagian Tegal. Itu di Kabupaten Brebes itu ada 11 perlintasan yang dijaga oleh pemerintah daerah Brebes. Gitu, Pemkab. Di Brebes berarti sudah ini ya? Sudah ya, pemerintah kabupaten. Betul. Ya? Ada 11 titik itu dijaga dan dibayar, gajinya dibayar oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Ada. Termasuk ini berarti menyambung tadi tentang infrastruktur jalan juga ya? Betul. Ya, yang rusak itu ya. Karena saya undang-undang juga PT Kereta Api hanya normalisasi jalan keretanya aja. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Wisnu, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Pak Wisnu di lain waktu, lain kesempatan. Pak Wisnu silakan di closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Ya, untuk pemirsa yang baik, dalam kondisi pandemi COVID-19 untuk persiapan naik kereta api, rencanakan betul dengan baik perjalanannya. Kemudian melakukan pemesanan tiket lewat online, KAI Akses khususnya, atau di 021 121 atau ke kontak center KAI Akses 121, atau ada nomor WhatsApp yang baru nih, itu bisa pesen di 0811 1211 1121. Diulangi lagi itu nomor kontak WhatsApp. WhatsApp KAI 121 itu 0811 1211 1121. Baik. Oke, terima kasih ya Pak Wisnu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih bagi pemirsa yang sudah memberikan interaktif via WhatsApp di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.